Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya kalian sudah saling mengenal? Kita teman lama Bu. Oh, teman lama. Udah rencana Bu mau Iya, kesini mau bareng. kesini, mau untuk konseling. Oh, sudah direncanakan ya. Karena ibu belum tahu nama kalian satu persatu, jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya. Iya Bu. Ini namanya siapa? Nama saya Aulia Febrianti Bu, Aslinya? asli dari Subang. Kalau kamu? Kalau nama saya Nisa Aulia Bu, asli Cirebon. Oh, asli Cirebon. Kalau kamu? Nama saya Siva Aulia Latif, asli Sumber Bu. Oh, asli Sumber. Sebelumnya kalian pernah nggak melakukan konseling kelompok atau sudah tahu? Cuma sekedar tahu sih Bu. Iya, Kalau belum mengikuti melakukan. Belum pernah. pelaksanaannya Iya. belum pernah. Oh, belum pernah mengikuti. Ini baru pertama. Baru pertama kali ya? Iya Bu. Baik, di dalam konseling kelompok ini ada prosedur-prosedur yang harus kalian ketahui dan kalian pahami ya, agar konseling kelompok ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya Bu, siap Bu. Jadi prosedur yang pertama yaitu harus bisa menghargai satu sama lain ya. Iya Bu. Dan yang kedua itu harus bisa menjaga rahasia. Baik Bu. Dan yang ketiga itu harus saling terbuka. Jadi kalian harus bisa terbuka atas permasalahan kalian. Baik, siapa yang ingin menceritakan permasalahan terlebih dahulu? Saya Bu. Baik, kenapa sih Pak? Jadi akhir-akhir ini kan saya merasakan kecemasan tuh Bu. Jadi saya udah di semester 6 ya Bu. Jadi kan semesternya sudah lumayan tua. Saya tuh sering kali merasakan overthinking gitu. Cemas dalam hal-hal tentang skripsi, proposal, kayak gitu. Seperti itu Bu. Jadi kayak misalkan tiap malam saya tuh selalu merasakan kecemasan berlebih kayak begitu. Kita dengarkan yang lainnya dulu ya. Iya cerita yang Bu. lainnya. Jadi kenapa kalau saudara ini sih gimana? Kalau saya sendiri sih sebenarnya mirip ya Bu sama Elsifa. Saya tuh lagi ngerasa cemas banget gitu akhir-akhir ini semenjak semester 6 gitu kan. Gara-garanya ya saya tuh takut nanti skripsi saya gimana, bakal lancar atau enggak gitu. Apalagi sekarang kan lagi fase lagi ngerjain seminar proposal tuh. Lagi ngurusin penelitian juga. Nah, terus saya tuh kan sering scroll TikTok tuh Bu. Banyak banget yang katanya skripsi tuh gini disusahin sama dosennya gitu ya. Saya panik dong Bu, kayak cemas, artinya stres mikirin itu semua gitu. Overthinking juga sih tiap malam gitu. Jadi kayak selalu pikirannya yang pikirannya, belum-belum gitu Bu. yang nggak harus dipikirkan tuh kita Iya, pikirin. iya Bu, belum terjadi kita pikirkan dulu. Begitu. Kita dengerin cerita dari awal dulu ya. Iya Bu. Saya juga sama sih Bu, sebenarnya kayak teman-teman yang lainnya gitu, ngerasa cemas gitu. Di semester akhir ini kan kayak banyak gitu tugas-tugasnya, penelitian gitu, terus kan proposal, belum ntar nanti skripsi gitu. Nanti udah mikirin gimana ya nanti takutnya nggak bisa gitu Bu. Itu doang sih Bu. Oh, begitu. Ibu mau tanya dulu ya. Apa sih dampak dari cemas ini nih menurut kalian? Menurut saya sih dampak dari cemas ini, kalau ya emang sih setiap manusia kan pastinya punya rasa cemas. Tapi kalau misalkan kitanya selalu merasakan kecemasan yang berlebih, overthinking, nggak baik juga kan untuk diri kita sendiri. Jadi ya sebenarnya sih kecemasan itu nggak ada yang baik Bu. Tapi kalau misalkan kita merasakan cemas ala kadarnya ya it's okay gitu. Baik. Kalau dari Nisa gimana? Kalau menurut saya sih dampak dari kecemasan tersebut tuh kayak kita jadi kurang tidur gitu, jadi gak nafsu makan karena kan tiap malam overthinking gitu Bu. Jadi kan tidur aja kadang nggak teratur gitu karena mikirin semester tua yang memang ditakutin semua mahasiswa. Kalau dari awal gimana? Ya kayak stres aja gitu Bu. Kan kalau misalkan udah cemas gitu, apalagi yang berlebih, ntar takutnya berdampak depresi gitu kan, bahaya juga kan ya kalau misalkan dibiarin terus gitu Bu. Iya Bu, betul. Berarti
dampaknya ini sangat banyak ya cemas tuh. Iya Bu. Ibu ingin bertanya lagi ya, kalau misalnya cemas itu ada manfaatnya nggak ya? Nggak ada, Menurut saya sih nggak ada Bu. Nggak ada Nggak sih ada Bu. ya. Jadi cemas itu memang sebenarnya hal yang wajar ya. Namun kalau cemasnya berlebihan itu tidak baik karena bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan apalagi tadi kata Nisa sampai tidak makan, Udah sampai tidur. overthinking gitu. Iya, kurang tidur. Sebelum saya mau nanya lagi, saudara Siva kenapa bisa sampai overthinking gitu tuh? Tiap Karena malam? iya Bu, kalau misalkan ya gimana ya, kalau misalkan pekerjaan kita yang belum dikerjakan kan selalu terfikirkan terus kan, terbayang-bayang, apalagi ini untuk akhir ujian gitu, ujian akhir perkuliahan yang emang gongnya tuh di situ gitu. Untuk ngegonginnya kita harus membuat proposal, membuat skripsi. Kalau misalkan kita belum dikerjakan kan ibaratnya kan kita selalu terfikirkan gitu Bu. Kalau dari Nisa tadi sampai susah tidur ya? Ya kan susah tidur tuh karena tiap malam kan overthinking sih Iya, Bu, kayak mikirin. mikirin gitu, pikirannya tuh kayak aduh gimana ya nanti kita skripsi kita bisa ngelakuinnya enggak gitu, bisa ngerjainnya enggak, bakal lulus cepet enggak kita gitu kan. Sedangkan lihat teman-teman yang lain udah pada lulus, udah pada sempro, ya gitu sih Bu, jadi stres aja mikirinnya gitu. Kalau dari awal tadi stresnya tuh gimana tuh? Ya stres aja gitu Bu, nanti tuh takutnya aku tuh nggak bisa gitu Bu, takutnya malah nyerah duluan gitu, nyerah sebelum tempur tuh. Jadi sudah negatif tinggi duluan Iya, ya? negatif thinking Bu, takutnya kedepannya nggak baik gitu. Menurut saudara Elsipa, permasalahan awal sama permasalahan Nisa itu bagaimana? Permasalahan kayak gimana dulu nih Bu? Permasalahan mengenai kecemasannya. Yang kayak saya rasakan. Ya. Baiknya. Baiknya sih kalau menurut saya kita tuh lebih baik dikerjakan ya Bu, daripada kita tuh terlalu banyak bicara. Alangkah baiknya kita tuh mengerjakan setidaknya satu baris, satu kalimat, satu kata, membuka laptop, membuka cari-cari jurnal aja kan kita udah maksudnya dalam arti kita sudah melangkah gitu ya. Ya maksudnya kayak misalkan kita tuh udah melangkah dulu gitu. Mau perbait, yang penting kita tuh sudah mengerjakan dulu daripada kita tuh terlalu banyak bicara tapi tidak dikerjakan kan sama sekali hasilnya nihil seperti itu Bu. Sebaliknya menurut Nisa, permasalahan awal sama permasalahan Elsipa bagaimana? Ya kalau saya sih menambahkan yang dari Elsipa aja, sebenarnya Elsipa itu udah bener yang tadi tanggapannya gitu. Terus juga kalau misalkan kita kan sering cemas karena mikirin tugas kan, daripada apa sih ngerjain tugas terus kan mikir yang kemana-mana, mending kita kan temen nih, kayak beda kampus juga kan, beda jurusan juga kan, beda kampus nih, beda jurusan juga, ya kan lebih baik daripada kita di rumah sendirian sambil overthinking ngerjain tugas gitu kan yang gak ada kelarnya nanti. Mending kita kayak nongki aja bareng yuk di kafe gitu sambil ngerjain tugas lah, bertukar pikiran juga bisa kan, sambil ya meredakan kecemasan kita lah, biar nggak cemas-cemas banget gitu kan. Kita juga bisa berbagi ilmu juga, Berbagi tukar pikiran kan. gitu Iya, ya. tukar pikiran gitu, biar Sharing juga gitu. sharing dan lebih baik juga lebih bagus kalau kita bikin planning, ayo kita lulus bareng-bareng gitu. Iya. Masuk bareng-bareng, keluar pun bareng-bareng. Walaupun kita beda passion, beda kampus gitu ya. Iya, betul. Kalau menurut Aul, permasalahan Nisa dan permasalahan Elsipa bagaimana? Ya sama sih Bu, maksudnya kayak bener sih kayak teman-teman bilang gitu, kita tuh harus jangan cuma bicara, jadi kita juga harus bertindak juga. Iya, betul. gitu. Terus juga kan kita bertukar pikiran, terus yang penting kita mau berproses itu, jadi kita harus berproses karena semuanya itu kan ada tahap-tahapnya proses gitu semua. Iya, betul. ya, jadi bertahap aja gitu, yang penting kita jalani, hadapi ya gitu. Daripada mikirin hal yang nggak perlu dipikirin kan, mending have fun aja kita gitu. Maksudnya sambil ngerjain, sambil berproses, sambil senang-senang juga, ya nggak El? Iya, betul.
bagaimana setelah kalian menceritakan permasalahan kalian di sini, apakah sudah lega atau sudah enakan perasaannya? Ya cukup ya Bu. Mungkin Iya. cukup lega sih. Jadi kita mengerti gitu Iya. kalau misalkan Cemas cemas itu banyak nggak dampak baik. negatifnya, Iya. nggak ada manfaatnya buat kita gitu. Lebih baik kita mikirin Yang penting-penting yang saja. aja, mikirin Tinggalkan kuliah hal yang kita. Iya. Baik, kalau sudah lega, Ibu akan menyimpulkan permasalahan kalian tadi ya. Jadi kesimpulannya itu, untuk menghadapi kecemasan itu kalian harus bisa berproses terlebih dahulu ya, jangan cemas dulu gitu. Iya, Bu. Harus berusaha semaksimal mungkin dan harus selalu berpikir positif. Iya Bu. Dan juga harus have fun lah, tadi kata Nisa kan, harus have fun gitu. Jadi dibawa santai aja, yang penting tetap berusaha lah. Iya Bu. Baik, karena waktu sudah cukup ya, kita akhiri saja ya pertemuan kali ini. Barangkali kalian ada ingin menceritakan permasalahannya lagi, bisa kesini lagi ya. Baik Bu, siap Bu. Siap. Baik, kita akhiri saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang baik. Iya Bu. Iya Bu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi